dan pujian Tuhan tak menyerahkan kami untuk datang melayani di tempat itu Tuhan Yesus. Tuhan, berkati untuk pelayanan kami hari ini Tuhan Yesus, dengan bersama yang melayani di rumah-rumah Tuhan, baik di rumah-rumah dan di rumah-rumah jemaat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kami semua dalam pelayanan ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga pelayanan yang menopang pelayanan ini Tuhan Yesus. Berkati juga ini terkasih pendeta itu dalam pelayanan ini Tuhan Yesus, agar kami yang melayani pada hari ini Tuhan Yesus semua diberkati. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Sesudah pembacaan, jemaat akan disambut dengan menyanyikan responnya dengan haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus atas pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena hari-hari kami lewati dalam kuasa dan perlindungan Tuhan. Kami selamat, bahkan kami beroleh persekutuan indah di pagi ini selaku orang-orang percaya, selaku jemaat GKI Efata Malangu. Kami bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan akan berbicara kepada kami, menyampaikan isi hati Tuhan yang adalah kebenaran dan pelita hidup. Kami mau baca, kami mau dengar, kami mau renungkan, tapi kami juga rindu melakukannya. Kami memerlukan Tuhan, kami memerlukan Roh Kudus Tuhan melengkapi kami, agar kami sukacita menerima firman ini, kami memahaminya, kami dikuatkan, diteguhkan, dan kami pun dimampukan melakukan firman ini sesuai kehendak-Mu. Ya Allah, di dalam Kristus, berfirmanlah kepada kami, karena kami mau mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapak Saudara, saya akan membaca bagian ini untuk kita sekalian. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru edisi 2. Injil Yohanes pasal 20 ayat 17 sampai 23 dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya dia
jemaat ini 17 tahun yang lalu. Ya, memang saya pindah ke Bukit Sion, ada hanya satu kali saya ingat, saya terjadwal untuk berkhotbah di Efata Malangu. Lalu dalam program bersama Klasis Sorong sebagai klasis ibu bagi klasis Malamoy, kita bertukar pelayan mimbar. Ini sudah episode yang kedua. Tahun lalu ada satu kali itu saya dijadwalkan di Immanuel Boswesen, lalu ini saya dijadwalkan di Efata. Terus saya bilang, oh ya kita ketemu mantan. Saya bahagia sekali Bapak Ibu karena tentu saja dalam 17 tahun kita masing-masing melaksanakan misi Tuhan, jemaat di sini dan saya kemana-mana. Lalu hari ini kita bertemu, tentu saja ada banyak kebaikan Tuhan, ada banyak kemajuan yang diraih, yang dikerjakan bersama oleh jemaat ini karena kuasa kerja Roh Kudus. Hari ini kita jumpa dengan satu bagian Alkitab yang sesungguhnya luar biasa Bapak Ibu. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Departemen Pembinaan dan Pelayanan memberikan tema untuk firman ini, kebangkitan Yesus dan misi rekonsiliasi. Ya. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus dan misi rekonsiliasi itu mau menunjukkan dan meyakinkan kita umat gereja ini bahwa kebangkitan Kristus itu bukan akhir, bukan klimaks dari kisah Injil, melainkan itu awal dari sebuah perjalanan misi yang sesungguhnya. Ya, ini sekali lagi bahwa tema ini ya mau menggambarkan kepada kita, mau menyatakan kepada kita, mau meyakinkan kita semua bahwa kebangkitan Yesus itu bukan akhir, bukan klimaks, tetapi yaitu bukan klimaks dari kisah Injil ya, tetapi justru itu adalah awal dari sebuah perjalanan misi yang besar di dalam dunia. Seorang teolog ternama Nicholas Thomas Wright, dia mengatakan kebangkitan Yesus adalah awal dari proyek baru Allah. Nah, pernyataan ini juga menggambarkan bahwa kebangkitan Yesus itu membuka babak baru dalam rencana Allah bagi dunia. Kebangkitan Yesus itu menandai dimulainya misi penyelamatan dan rekonsiliasi umat manusia dengan Allah. Ini penting Bapak Ibu, karena apa? Karena kebanyakan orang Kristen berpikir bahwa kebangkitan Kristus itu klimaks, atau kalau dalam cerita dalam film happy ending karena Yesus menderita sengsara tapi akhirnya dia bangkit gitu ya. Bukan. Tidak sebatas itu. Tetapi justru kebangkitan Yesus itu adalah pintu masuk menuju sebuah kehidupan baru dan panggilan baru bersama Kristus. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita untuk simak perikop ini yang ditulis oleh Yohanes dengan sangat menarik. Kalau kita baca, ini hanya ditulis oleh Yohanes dan Lukas. Matius dan Markus tidak mencatat bagian ini. Yohanes menulis dengan sangat menarik, tapi juga dengan sangat syarat dengan makna teologis. Lalu ada aspek-aspek penggenapan perjanjian lama, tapi juga penggenapan perkataan-perkataan Yesus. Hal pertama yang kita akan dalami bersama dari bagian ini, kebangkitan Kristus mengerjakan rekonsiliasi. Ayat 19 dan ayat yang ke-20. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, Yesus mati, dia sudah bangkit. Tetapi murid-murid masih takut. Mereka masih bersembunyi dalam ruangan dengan pintu-pintu yang tertutup. Dan dapat kita bayangkan suasana hati mereka. Kubur sudah kosong, tapi mereka belum
jauh. Tapi mereka juga pasti berpikir, apakah Yesus mau terima kita lagi sebagai muridnya karena kita sudah mengecewakan dia. Mungkin ada pikiran, perasaan, perenungan seperti itu. Mungkin banyak pertanyaan yang muncul di hati mereka. Tapi yang pasti Yohanes mencatat mereka takut. Kalau kondisi rumah yang tertutup pasti takut Takut. Bapak Ibu bayangkan kita ingat di dalam perjanjian lama Kejadian 3 ayat 20 ayat 9 dan 10. Bagaimana Adam dan Hawa diliputi rasa takut setelah mereka ambil buah itu. Karena ajakan iblis, mereka makan, lalu mereka sadar bahwa mereka telanjang, mereka takut, lalu mereka bersembunyi. Ini ketakutan kira-kira sama Mereka bersembunyi, lalu Tuhan Allah jalan-jalan di dalam taman pada waktu siang. Narator PL Kejadian bilang gitu, Tuhan Allah jalan-jalan dalam taman pada waktu hari cerah. Lalu Tuhan panggil, Adam, kau di mana? Lalu seterusnya perjalanan kisah itu berakhir pada ayat yang ke-24 atau klimas pada ayat 24. Mereka dihalaukan keluar dari Taman Eden. Taman Eden dijaga oleh keruk-keruk malaikat-malaikat dengan pedang yang terhunus dan mereka tidak boleh masuk ke dalam. Bapak Ibu Saudara, Yesus datangi murid-murid. Dia tidak panggil Petrus, kau di mana? Yohanes, kau di mana? Thomas, kau bikin apa? Tidak. Dia hadir menembusi pintu yang tertutup karena dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka sebagai tanda peduli dan cinta. Kalau Allah mencari di Taman Eden untuk menghukum, untuk menghalau, tetapi ketika Yesus hadir di tengah-tengah ketakutan murid-murid, dia hadir dengan cinta dan karena kepeduliannya. Bapak Ibu Saudara, Yesus datang untuk mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Yesus tidak marah, Yesus tidak tegur, tetapi dia memberi damai sejahtera. Bahasa Yunani eirene. Eirene itu bukan sekedar salam jumpa seperti kita bilang shalom bukan. Bakudaka baik baik shalom, senang dan senang shalom. Tidak Bapak Ibu Saudara. Eirene itu bukan sebatas itu. Tetapi eirene ini adalah sebuah hasil rekonsiliasi. Rekonsiliasi yang terjadi melalui salib, melalui pengorbanan dan kebangkitan Kristus. Sebab itu setelah mengatakan eirene, Yesus langsung menunjukkan tangan dan lambungnya yang bekas tusukan itu. Dia tunjukkan kepada murid-muridnya. Itu berlobang. Bukti, fakta, ini dia, ini saya, Yesus Tuhanmu. Dan ini adalah bukti dari korban atas dosa demi sebuah rekonsiliasi. Tangan yang berlubang dan lambung yang berlubang itu tanda dan bukti sebuah rekonsiliasi, sebuah perdamaian, sebuah pemulihan. Rekonsiliasi dari dosa, demi pengampunan dosa, demi pemulihan, demi hidup baru. Korban untuk sebuah perdamaian, korban untuk mengakhiri permusuhan dan ketakutan-ketakutan, korban untuk menghapuskan kecurigaan di antara manusia dengan manusia yang lainnya. Rekonsiliasi atas semesta dan surga. Pemulihan hubungan yang tadinya rusak karena dosa antara manusia dengan Allah.
kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab melalui Dia kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Jadi Yesus mati, tangannya berlobang, lambungnya berlobang. Dia mengorbankan hidupnya, nyawanya sebagai tumbal rekonsiliasi damai antara surga dan bumi, antara manusia satu dengan yang lain, antara manusia dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, itu rekonsiliasi yang Allah kerjakan, itu rekonsiliasi yang paripurna, rekonsiliasi yang sempurna, yang utuh, bukan setengah-setengah, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kehadiran Yesus yang bangkit itu benar-benar membawa rekonsiliasi yang berdampak pada perubahan hidup. Murid-murid bersukacita. Yohanes bilang mereka bersukacita ketika mereka melihat Yesus. Bersukacita dalam bahasa Yunani ekareson, dari kata kario yang dipakai kara di dalam pembacaan kita, sukacita. Itu gambaran sebuah sukacita kemenangan, sebab mereka sudah bebas dari ketakutan karena dosa. Sukacita karena merasa mereka selama ini berjalan bersama-sama dengan Yesus, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak penderitaan, tapi ternyata itu tidak sia-sia. Yesus benar-benar adalah Mesias yang hidup. Dia bukan sebatas guru yang mereka sanjung. Kebangkitan Kristus mengerjakan rekonsiliasi. Murid-murid, kebangkitan Kristus, ya, murid-murid menerima damai sejahtera itu, mereka juga mengalami sukacita. Mereka bersukacita. Nah, sukacita itu adalah respon iman. Karena Yesus sudah bangkit, mereka percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaannya, apakah saat ini Bapak dan Ibu sukacita? Seperti yang saya tadi tanya di awal, Bapak itu apakah Bapak Ibu sukacita? Anak-anak, muda-muda, apakah semua kita sukacita? Bapak Ibu Saudara, sukacita itu bukan karena minggu lalu baru dapat HP baru, ya, jadi sukacita. Bukan karena bulan lalu baru beli mobil baru, sukacita. Sukacita bukan karena baru naik jabatan, bukan sukacita karena itu. Atau apalah, apa yang suka bikin kita senang-senang ya. Seringkali kita senang tergiur dengan kesenangan secara materi, secara jasmani. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pandangan Yohanes tentang sukacita itu, bahwa sukacita itu muncul, lahir, dirasakan bukan karena kondisi duniawi, tapi karena relasi dengan Tuhan, karena perjumpaan dengan Kristus, karena sadar di depannya ada Yesus. Sukacita itu sukacita sejati, sukacita yang sangat rohani. Jadi kita berkesimpulan bahwa kita bisa bersukacita walaupun kita ada dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Ini memang sulit, Bapak Ibu. Sulit kita mau bilang itu sukacita, jujur ya. Sulit kita mau sukacita dalam situasi-situasi yang kurang menyenangkan, sakit, mengalami kerugian, kehilangan, ya, pergumulan yang tidak pernah berakhir, jawaban Tuhan yang terlambat, kita ada dalam kondisi bahaya. Sulit kita bersukacita dalam situasi itu. Tapi pastikan kalau hubungan kita dengan Yesus baik, saya percaya pasti ada sukacita. Nah, kalau Yesus sudah bangkit, Ia benar-benar berkuasa membereskan semua beban kita, beban karena dosa. Yang berikutnya, Dia berkuasa
Saat ini, jika sekiranya di antara kita jemaat ada yang mengalami hal-hal itu ya, kehilangan sukacita, kehilangan damai, takut, gelisah, marah-marah, mari kita buka hati untuk Tuhan Yesus. Kita beri tempat untuk kuasa kebangkitan Kristus, kerjakan rekonsiliasi sempurna, paripurna itu di dalam kita. Karena Yesus sudah tebus kita. Pekerjaan penebusan itu sudah selesai. Tinggal sekarang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita acu-acu, kalau kita masa bodoh, kita tahu Tuhan kalau hari Minggu di gereja, hari lain kita tidak tahu Tuhan di mana kita di mana, firman di mana, hidup kita di mana. Ini berarti kita belum memberi tempat untuk Yesus mengerjakan rekonsiliasi kita dengan Bapa di sorga dan kita satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersama Kristus memang kita patut, kita layak bersukacita. Kita harus berpengharapan ya, kita optimis menghadapi hidup, sebesar apapun, seberat apapun masalah hidup kita. Yesus yang bangkit jauh lebih besar dari beban dan masalah. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kebangkitan Kristus mengerjakan rekonsiliasi itu sudah terjadi, maka hal yang kedua adalah meneruskan misi rekonsiliasi. Ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Di sini untuk yang kedua kalinya Yesus mengatakan damai sejahtera bagi murid-murid. Dan damai sejahtera ini adalah tadi itu pernyataan damai, proklamasi perdamaian antara surga dan bumi. Sekarang damai sejahtera yang kedua pada ayat yang ke-21 itu Yesus memberikan sebuah otoritas rohani. Yesus memberi peneguhan atas sukacita mereka mengawali pengutusan baru. Ya, sekali lagi damai sejahtera begitu. Kalau kita baca ayat 21 itu, kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Jadi damai sejahtera yang kedua ini, ini adalah sebuah otoritas rohani. Ini peneguhan sukacita mengawali pengutusan. Ya. Ini penting untuk pengutusan bagi para murid. Yesus katakan, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang ya, sama seperti Bapa telah mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Menarik bagi kita Bapak Ibu Saudara bahwa pengutusan Yesus bagi murid-murid itu Yesus setarakan dengan pengutusan Bapa kepada dirinya. Dan dia bilang sama seperti Bapa telah mengutus aku, maka sekarang aku mengutus kamu. Itu setara. Sama derajatnya, sama kualitasnya, sama kapasitasnya. Itu menarik dan luar biasa Bapak Ibu. Jadi itu bukan pengutusan yang asal-asalan, tetapi pengutusan untuk misi yang sama yang sudah dikerjakan Kristus, sehingga misi Kristus tidak berakhir, tetapi berkelanjutan. Kalau Kristus sudah bangkit, Dia sudah kerjakan keselamatan, maka murid-murid dan gerejanya di dunia ini bersaksi, membawa kabar baik, kabar sukacita, mengajar dan menjadikan manusia murid Kristus, mewartakan pengampunan. Untuk itu ada otoritas, ada kuasa, ada legitimasi pengesahan Kristus bagi murid-murid. Ada kuasa, ada urapan yang diberikan. Kata Yesus, terimalah Roh Kudus. Lalu Yesus mengutus mereka. Bapak Ibu, ini kata-kata ini keren ya, kalau di gereja-gereja lain, gereja saudara-saudara kita dong bilang Yesus transfer Roh Kudus.
Jadi Yesus pindahkan, Yesus bagikan. Jadi kalau Yesus pindahkan, kalau kita kasih pindah berarti sudah tidak ada ini di sini. Kalau saya kasih pindah ke sini berarti kosong di sini ya. Tapi Yesus bagikan kuasanya. Ada di sini tapi juga tetap ada di sini. Ya, jadi kalau kita bilang bahasanya kedengarannya keren ya. Kalau Bapak Ibu transfer uang kan ada sejumlah yang keluar tuh. Ya. Tapi kalau Yesus berikan berarti kuasa yang sama masih ada pada dirinya. Dan kuasa yang sama itu menjadi milik murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, otoritas itu Tuhan sudah berikan, kuasa itu Tuhan sudah berikan. Hidup lama itu sudah dikuburkan bersama Yesus. Kini hidup baru juga sudah diterima dalam Kristus yang bangkit. Sehingga yang Yesus utus dengan urapan Roh Kudus itu mereka bukan lagi Petrus yang takut, bukan lagi Thomas yang bimbang, bukan lagi siapa? Yudas yang materialis mata uang, gitu ya. Bukan, mereka sudah jadi orang-orang baru, manusia baru karena ada urapan baru yang Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk pergi menyampaikan kabar tentang keselamatan di dalam Kristus Sang Mesias. Ya, termasuk juga menyatakan pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Yesus mengutus murid-muridnya untuk meneruskan misi karena misinya itu berkelanjutan. Misi tentang pengamatan itu tidak berhenti pada satu musim, pada satu masa, dan di suatu tempat. Tidak. Sebab tujuan misi adalah keselamatan bangsa-bangsa, keselamatan semua orang. Bangsa-bangsa di dunia, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua ada di dalam detak jantung Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita selamat. Tuhan tidak mau manusia binasa. Dia rela berkorban untuk semua manusia selamat. Cuma soal waktu. Kapan Bapak Ibu percaya sungguh, dan kapan tetangga yang belum percaya menjadi percaya, kapan teman yang belum percaya menjadi percaya, soal waktu. Tapi Allah ngasih semua orang dan Allah mau semua orang selamat. Sebab misi yang belum berakhir ini, misi ini yang bawa kita kemana-mana nih Bapak Ibu. Ya, Tuhan punya rencana, Tuhan punya kasih yang begitu besar. Kurang lebih 33 tahun yang lalu saya ada di Bulu Selatan Bapak Ibu, karena misi. Saya vikaris dan jadi pendeta di situ. Lalu saya tidak mengerti rencana Tuhan bahwa saya 31 tahun yang lalu ke Sorong untuk juga misi. Saya ada di beberapa jemaat di kelas Sorong. Lalu Tuhan bawa saya 12 tahun yang lalu, tidak terasa ya. 12 tahun yang lalu saya ada di Raja Ampat Selatan. Itu karena misi. Karena misi yang tidak bisa berakhir di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Tuhan panggil semua orang. Ya, kebetulan saya pendeta. Tapi bukan berarti bahwa Bapak Ibu yang bukan pendeta, yang bukan penatua, bukan cemas, itu tidak mengemban tugas misi. Semua warga gereja, semua orang percaya mengemban tugas untuk kelanjutan misi Kristus di dalam dunia. Semua yang sudah dipulihkan, yang sungguh-sungguh percaya Kristus, menerima keputusan untuk melanjutkan misi. Bapak Ibu, bicara tentang misi, ladang misi ini masih sangat luas. Jangan Bapak Ibu berpikir bahwa misi itu mungkin ada di Klasis Malamoy saja, karena sebagian jemaat itu ada di pedalaman, atau lebih jauh lagi, mungkin yang dekat dengan kita, misalnya di Tambrau, atau di Pegunungan Tengah sana, atau di Wamena sana, atau di mana. Lebih ladang misi ada di sekitar Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu punya teman sekerja di kantor,
Ibu punya tetangga, Bapak Ibu punya teman, mungkin ada berjualan di pasar, teman tukang ojek, punya grup-grup online. Itulah dari misi kita. Pernahkah Bapak Ibu bertanya, kok mati, kok selamat? Kok tahukah, kok sadarkah, kok mengerti, kok mati, kok selamatkan? Tidak. Itu pertanyaan penginjilan. Itu pertanyaan misi yang paling sederhana. Tidak perlu orang itu pindah agama. Yang penting bahwa dia mengaku Yesus, keselamatan ada di dalam Yesus, dan dia percaya itu. Itu tugas kita. Misi penginjilan dan misi di daerah perkotaan itu jauh lebih menantang, Bapak Ibu. Jauh lebih menantang. Itu tugas Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, terlepas dari pendeta, terlepas dari penatua, terlepas dari syamas. Itu kita punya tugas yang sama. Ladang misi ini masih sangat luas. Keluarga kita perlu kita pastikan, walaupun ke gereja tanya kok percaya Yesus sungguh-sungguh, Pak? Kan tidak. Percaya Yesus segenap hati, sepenuh hati kah? Atau di sebelah ini Yesus, tapi di sebelah sini ini ada lain? Pastikan Bapak Ibu, kalau ada yang lain berarti belum beres. Yesus tidak mau dikeluarkan. Orang-orang modern juga Bapak Ibu pegang-pegang barang dunia. Itu berarti rekonsiliasi belum terjadi sempurna atas kita. Kristus sudah kerjakan sempurna, tapi kitanya yang belum sepenuh hati, buka hati lebar-lebar, seutuhnya Tuhan masuk dan dia belum. Kalau masih ada yang sepanggal sebelah kiri nih Yesus, yang sepanggal sebelah kanan ini tidak tahu ada yang lain. Bapak Ibu, mari kita bereskan ya, supaya benar-benar Kristus menjadi bagian hidup kita. Kita pastikan bahwa hanya Yesus yang menjadi penyelamat, dan hanya dengan begitu kita bisa meneruskan misi itu kepada orang lain. Kita bisa menginjili orang lain, kita bisa memenangkan jiwa yang lain untuk kerajaan Allah kalau kita sendiri sudah sungguh-sungguh menerima Yesus. Roh Kudus memampukan kita seperti murid-murid. Ya, kuasa yang sama juga Tuhan berikan kepada kita. Kalau ragu, mulai sekarang berubah. Ya, berubah, beri diri untuk diinjili kembali, reevangelisasi. Banyak orang Kristen yang harus direevangelisasi karena itu Kristen di mulut saja, atau Kristen KTP saja, Kristen tanpa pertobatan. Ingat, wayan banyak, tapi pekerjaan sedikit. Sampai kapanpun perkataan Yesus ini selalu ya, sampai semua orang sudah terima Yesus dan hari ini ya, satu kebahagiaan, satu sukacita, satu langkah maju dari misi, dari penginjilan, karena ada sejumlah anak muda yang baru ditemukan imannya ya. Jadi akan berpindah dari kelas Alkitab ke PAM. Ini langkah-langkah penginjilan yang dilakukan anak-anak muda yang sudah terima Yesus, baru mengaku Yesus itu berapa minggu yang lalu berlalu. Harus sungguh-sungguh terima Yesus, pastikan bahwa Yesus saja, tidak ada yang lain. Banyak tantangan ujian untuk iman itu ya, jadi ketika kita siap masuk ladang misi, itu kita siap untuk terima tantangan. Tidak ada misi tanpa tantangan, Bapak. Yesus yang manakala saja dibully habis-habisan, apalagi kita. Tapi sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kebangkitan Kristus dan misi rekonsiliasi itu juga menjadi berkat dan tugas bagi kalian anak-anak muda yang akan meneruskan gereja ini ke depan. Kuasa Tuhan berikan, Roh Kudus Tuhan curahkan, urapi. Tinggal kerja kita adalah buka hati seluas-luasnya untuk Kristus bekerja. Tuhan menolong dan memberkati
kewajiban misi